Jadi usaha ini sudah berjalan kurang lebih 5 tahun. Bentar, kan belum saya. Progress. Oke, sekarang kita akan mulai dari membahas tentang ayam crispy atau ayam geprek. Oke, pertama kenalkan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria, tapi biasa dipanggil Yoyo ya. Dipanggil Yoyo. Dipanggil Yoyo. Saya profesinya itu jualan ayam geprek atau ayam crispy nih. Untuk yang belum tahu, lokasinya itu ada di Sesela Gunung Sari nih yang. Sesele. Ya. Buat Mas Yoyo ini Ya. udah berapa lama untuk menjalankan bisnis ayam geprek ini? Jadi kurang lebih menjalankan sekitar 5 tahun ini sih ya. 5 tahun. Tepatnya itu saat COVID. Oh, saat COVID. Ya, jadi sebelumnya itu kan saya ini kerja di salah satu retail lah. Tapi memutuskan untuk resign di tahun 2018. Oke. Nah, terus selama jualan geprek ini apa kendala selama berjualan? Kalau kendala sih, biasanya sih kendala tuh ada saat awal bulan-bulan pertama sih, bulan-bulan pertama mula yang benar-benar diuji nih. Oh, awal-awalnya Iya, itu ya. minimal lah 3 atau 5 bulan pertama itu harus benar-benar harus bertahan lah. Karena kita kan masih memperkenalkan nih. Kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa bisa terjadi? Karena kan kita ini masih produknya istilahnya masih baru nih. Iya. Dan kita kan belum punya ya seperti artis misalnya jualan kan mereka sudah personal branding, sudah punya market sendiri. Kita Oke. masih dari nol sekali nih. Oke. Jadi orang-orang tuh butuh pengenalan dulu lah. Oke, jadi kendala ketika baru mulai usaha ayam geprek itu ya intinya sepi dulu lah ya. Sepi. 3 bulan, 5 bulan pertama lah ya. 3 bulan lah ya. Tapi setelah 3 bulan, 5 bulan pertama itu apa yang terjadi? Alhamdulillah sih meningkat pastinya. Alhamdulillah meningkat ya. Karena kan begini, sistem orang beli itu nggak kebetulan lewat nih di jalan. Ternyata ada jualan geprek, nggak harus beli saat itu juga, mungkin besok atau mungkin minggu depannya atau mungkin bulan depannya. Oh, seperti itu sih. jadi 3 bulan, 5 bulan pertama itu difokuskan untuk pengenalan. Ya, kenalan, promosi dulu. Nah, terus untuk ayam gepreknya sendiri itu kenapa harus pakai sambel? Kenapa nggak pakai saus? Nah, disinilah uniknya kalau kita jual ayam geprek itu pasti nomor 1 itu sambal sih di mana-mana. Oh, sambal. Pasti yang membedakan itu sambal. Setuju nggak? Oke. Kalau misalnya ayam nih rata-rata nih yang sekelas pedagang kaki lima nih ya, kita ngomong pedagang kaki lima. Rata-rata ayamnya tuh sama lah, hampir sama sih rasanya. Cuman yang membedakan itu nanti di sambalnya aja. Kalau ayam geprek. Jadi secara garis besarnya yang membedakan ayam geprek itu adalah rasa sambalnya saja. Ya, itu yang paling utama. Oke. Tapi bagaimana dengan penepungan dan ukuran ayam pas ketika digoreng itu kan beda-beda, itu bagaimana itu? Itulah kuncinya. Biasanya orang kan maunya jual nih dengan harga yang murah, tapi pastinya itu dia nurunin kualitas kan pastinya. Nggak mungkin kan jual murah dengan kualitas yang tinggi. Nggak mungkin kan, gitu logikanya jadinya. Nah, misalkan kalau ayamnya ini nggak laku, dikemanain ayamnya? Nah, ini pertanyaan bagus. Banyak yang nanya nih, apalagi yang baru-baru mulai ya. Ya. Kalau untuk ayam yang masih sisa, sebenarnya gini, kita tuh harus bisa feeling aja sih. Misalnya hari ini kita tuh harus goreng berapa, nggak usah terlalu yang berlebihan. Misalnya masih baru-baru buka nih, kita belum tahu per hari itu kita jualannya berapa, langsung goreng banyak gitu. Seperti itu, feeling aja sih sebenarnya. Dan pasti ada sisa, itu pasti sih. Kalau ada sisa, kalau saya pribadi nih, kalau misalnya masih 1 hari sisanya, itu masih bisa untuk besoknya dipanaskan lagi, tapi khusus 1 kali aja. Dan setelah itu kalau misalnya esokannya masih sisa juga, ya mungkin kita kasih orang sih seperti itu, karena pasti akan berubah tuh tekstur dan rasanya. Jadi kalau udah lebih dari sehari dan itu masih ada sisa, lebih baik dikasihkan orang aja. Iya, gitu. Betul. Terus kira-kira untuk yang pemula yang jualan ayam geprek ini, jadi kan tadi katanya Mas Yoyo ini berdasarkan feeling aja. Nah, sekarang kan feeling orang itu beda-beda.
Jadi untuk menentukan seberapa banyak yang harus kita siapkan itu, yang secara biar orang itu wah biar nggak rugi, itu kira-kira berapa? Kalau Untuk masih uji baru mulai uji coba tuh mungkin ya 2 kilo lah. 1 kilo atau 2 kilo lah paling banyak. Oke. Mungkin pagi hari jualan, goreng dulu 1 kilo seperti itu. Mungkin nanti kalau sudah ada yang laku nih bisa berkurang stoknya, bisa goreng lagi saat siang harinya sampai sore harinya seperti Oke. itu sih. Nah, jadi untuk pemula coba 1 kilo. Nah, Ya 1 ke 2 1 kilo kilo itu bisa jadi berapa piece atau potong. potong? Kalau ditanya berapa piece itu tergantung harga jual dan harga harga belinya juga. Kan bahan baku di setiap daerah tuh beda-beda. Oh iya. Tapi ini kita bahas yang saya pribadi ya. Nah. Kalau saya pribadi itu secara umumnya dipotong menjadi 11 atau 12 bagian. 11 atau 12 bagian. Iya. Oke. 11 atau 12 bagian itu nanti harga jualnya itu 10.000 sudah sama nasi, sambal dan sayurnya seperti Oke. itu. Nah, sekarang kalau gitu kan menentukan harga jual. Nah, di masa-masa harga bahan yang kadang naik, kadang turun, itu bagaimana cara kita mengakali biar bisa tetap cuan itu? Karena kalau kita pikir sekarang cabai aja 200 ribuan lah ya. Ya, sempat kemarin 200 ribu tapi harga cuma cabai aja. 2 hari lah. Apalagi tuh yang netizen tuh, mas sama sambelnya mas apa? Waduh, Gila lu. parah. Nah, jadi bagaimana kita untuk Siasati. ya mensiasati biar nggak rugi gitu. Kalau dibilang mensiasati itu, kalau saya pribadi nih nggak mungkin kita mengurangi kualitas. Kualitas, ya. Ya misalnya yang biasanya potong 12 jadi 15 itu bakalan nggak kembali lagi sih pembelinya. Oh, Itu memang resiko lah. Namanya kita usaha jualan itu kan pasti ada resiko. Tapi nggak selalu seperti itu sih. Mungkin hanya 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan lah paling lama. Jadi untuk sebulan itu nggak apa-apa kita Nggak rugi masalah dulu sih. berarti ya. Kalau rugi sih insya Allah nggak ada sih rugi. Oh, Paling banternya sih mungkin ya tapi tipis. ada tipis Ya, lah, tipis. Tahan-tahan dah tuh. Ya tipis, tahan-tahan tipis. dulu. Nah, Nggak usah dirubah porsinya, nggak usah dirubah rasanya atau dikurangin ini, nggak usah. Nah, selama jualan ayam geprek ini pernah nggak mencoba untuk inovasi mungkin dengan sambal yang baru ataukah dengan saus yang baru? Kalau sambal iya, tapi tetap yang utamanya itu kalau di dapur Mayawi sambal pedas manisnya Sambal tetap pedas yang manis. juara. Kalau untuk sambal yang lain ada, kita sudah buat sambal mata, sambal korek, korek. Nah seperti itu sih. Karena kan orang nggak selalu nih suka, ada yang suka pedas manis, ada yang suka manis pakai saus, ada yang suka pedas, pedas banget seperti itu sih. Jadi sambal itu sebenarnya tergantung selera customer masing-masing ya. Tergantung selera. Jadi, ya benar juga kalau kata orang rezeki itu sudah diatur, udah diatur. Nah, jadi sekalipun kita mencoba untuk banyak menu sambal kalau memang kita ahlinya di bidang sambal pedas manis, ya itu rezekinya di situ kan. Betul. Nah, terus misalkan begini, sekarang kan di mana-mana banyak orang jual ayam geprek 10.000 plus es teh. Bagaimana pendapat Mantap sih tentang yang seperti itu? Kembali lagi ya, dulu awal mula jualan di wilayah saya ini nih, itu mungkin sesele itu hanya satu atau 2 orang lah. Sekarang sudah menjamur, bahkan di jarak 100-200 meter sudah banyak nih. Oh, sampai ujung sana kiri kanan sudah banyak. Oke. Tapi sepenglihatan saya, mereka jualnya harganya ada yang 8.000, ada yang 10.000, malah gratis gratis tempe. Nah seperti itu kan jadinya pelanggan-pelanggan lama nih kadang datang nih ke kita. Mas, kok nggak pakai teh sih, kok nggak pakai tempe sih, seperti yang itu. Ya jawabannya tuh simpel aja, disuruh aja coba buktikan aja sih untuk rasanya bagaimana, potongannya bagaimana, seperti itu sih. Oke. Jenis jadi, kualitas kan beda-beda dari ayam, nasi. Nah nasi sekarang contohnya kan di kita biasanya tuh nasinya yang
yang enak lah, kita utamakan yang enak, pulen dan bersih seperti itu. Bisa aja sih kita jual harga yang lebih murah, tapi mungkin potongannya kita lebih kecilin atau kualitas nasinya kita kualitasnya dikurangi di kualitasnya Oke. dikurangi. Karena Jadi, kan orang sekarang tuh maunya harga, sekarang nomor satu Ya, ya. harga. harga tapi kondimennya banyak Iya, gitu kan. betul. Nah, menurut Mas Yoyo yang sudah jualan ayam geprek selama 5 tahun ini, sampai jangka berapa lama lagi bisa bertahan dengan jargon ayam geprek ini? Kalau pendapat pribadi sih, kalau ayam geprek nih pastinya bukan musiman ya. Bukan musiman. Iya, bukan musiman ayam Ini geprek. asumsi saja ini. Asumsi, tapi real sih kayaknya. Ayam geprek itu memang menu apa ya? Yang pastinya bertahan lah. Seperti nasi goreng, ayam geprek, ayam lalapan seperti itu sih. Oh, jadi sudah Ada pasarnya sudah. Iya. Ayam geprek. Iya. Semua orang bisa makan. Bisa ya. makan, anak-anak pun kan bisa, kalau misalnya nggak pakai sambal bisa pakai saus. Nah, terus misalkan begini, ketika usaha lagi down misalkan, karena tadi bahan harganya mahal, terus mungkin customer kadang seleranya berubah-berubah. Apa yang bikin biar tetap geprek itu bertahan? Disambilin aja. Cari kerjaan sambilan. Berarti harus ada sampingan ya? Iya. Mungkin lipe solusinya. Misalkan ini, kalau ada orang yang mau belajar untuk membuat ayam geprek, boleh nggak? Oh, itu boleh banget. Jadi memang tujuan awal itu saya berjualan ini supaya bisa berbagi nih. Luar biasa. Bagi sama teman-teman semua bagaimana cara buat ayam geprek, ayam crispy. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau usaha seperti itu, kita berbagi secara gratis. Nggak ada kelas-kelasan. Tuh buat kamu yang modal joget-joget, mending jualan ayam geprek. Gila. Betul. Mending jualan dari sekarang ya, belajar. Minimal belajar dulu lah. Belajar dulu ya, supaya ada skillnya nih. Ya. Oke, belajar jualan geprek sambil joget-joget nggak apa-apa. Nggak apa-apa, masih usaha kan? Usaha, betul. Nah, terus kita mau belajar, misalkan nih kan nggak bisa sering bertatapan langsung. Itu belajarnya itu lewat mana itu? Jadi di sini saya sudah buatkan beberapa tutorial nih. Oke. Yang pertama cara buat ayam geprek, bagaimana cara memulainya, buat teman-teman yang baru usaha, berapa modalnya, semua jelas dan detail saya buat di platform YouTube. Jangan lupa di subscribe ya. Apa Satria Budi Utomo 95. Satria Budi Utomo 95. Iya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kesusahan nih, masih gagal atau bagaimana, langsung aja tulis di kolom komentar ya, pasti akan dibalas. Tulis di kolom komentar. Oke, mungkin ini pertanyaan telas ini terakhir. Capek enggak jualan ayam geprek? Kalau dibilang capek. Kalau dibilang enak banget. Seperti itu sih. Tapi kalau misalnya kita ngelakuinnya dengan sepenuh hati, apapun itu nggak akan terasa capek sih. Apapun yang kita kerjakan, apapun, tapi dilakukan dengan sepenuh hati. Betul. Garis bawahi. Apapun yang kita kerjakan dengan sepenuh hati, betul, rasa capek itu akan hilang. Itu kata-kata terakhir. Sampai jumpa.